87 Lombok Pati. Halo Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik Putu, informasi hari ini ada apa saja? Ya Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait seorang anak yang tega membakar rumah orang tuanya hanya karena tidak diberi uang untuk membeli sabu-sabu. Ya, selain itu sahabat ada juga informasi liputan mendalam terkait dengan misteri penemuan jasad wanita di aliran Sungai Citarum yang diduga dibunuh pengguna jasa pijatnya. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kesal tak diberi uang untuk membeli sabu, seorang wanita nekat membakar rumah ibu kandungnya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibu pelaku pun histeris saat melihat rumahnya telah ludes terbakar. Telah terjadi kebakaran di dusun. Sisa-sisa kobaran api ini masih menyala setelah menghanguskan sebuah rumah di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah beserta perabotan milik Rita berusia 65 tahun ini pun ludes tak tersisa usai dibakar anak kandungnya sendiri. Menurut korban, sebelum kejadian pelaku sempat meminta uang kepadanya untuk membeli narkoba jenis sabu. Namun karena sang ibu tak memiliki uang dan harus pergi bekerja, pelaku yang kesal lalu nekat membakar rumah korban. Warga sekitar telah mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Melihat rumahnya terbakar, ibu pelaku pun histeris, sementara pelaku langsung diamankan warga usai kejadian. Karena selama ini beliau disantunin sama mamanya untuk uang, untuk keperluannya sehari-hari. Uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Setelah membuat laporan polisi, ibu korban pun merelakan sang anak untuk diproses hukum. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Aksi penikaman anggota security terhadap rekan kerjanya terjadi di halaman kantor Basarnas Mamuju, Sulawesi Barat dan terekam CCTV. Yang diduga pelaku sakit hati terhadap korban hingga nekat menikam korban hingga tewas. Beginilah detik-detik aksi penikaman yang dilakukan pria berinisial RT terhadap ZI di halaman kantor Basarnas Mamuju, Kecamatan Kaluku, Sulawesi Barat. Pelaku datang dari arah belakang dan langsung menikam korban yang saat itu sedang bermain gitar, sehingga korban langsung terjatuh dari kursi. Korban yang jatuh tersungkur terus dihujani dengan tikaman oleh pelaku, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Setelah melihat korbannya tidak bergerak, pelaku kemudian pergi meninggalkan kantor Basarnas dengan menggunakan sepeda motor. Akibat dari kejadian itu, korban tewas di lokasi kejadian dengan 32 luka tikam. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengamankan sejumlah alat bukti rekaman CCTV dan gitar milik korban. Setelah melakukan penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Motif sementara, pelaku merasa sakit hati lantaran sering disuruh-suruh oleh korban. Anggota sudah menuju menjemput tersangka yang telah diamankan di Kabupaten atau di Kabupaten Madeg. Rekannya sendiri teman jaga di kantor Basarnas sebagai security. Sementara jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mamuju untuk diotopsi dan diserahkan ke pihak keluarga. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat. Akibat melawan arah, sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor dan becak motor di Surabaya, Jawa Timur. Minibus baru berhenti usai menghantam pepohonan di Taman Kota. Minibus ini tersangkut di antara pepohonan di Taman Kota usai menabrak pengendara sepeda motor dan becak motor akibat melawan arah.
Kejadian bermula saat sopir minibus melaju melawan arah dengan kecepatan tinggi di area putar balik di bawah jembatan Mayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Di saat bersamaan, ada pengendara sepeda motor dan becak motor yang tengah berputar balik di area tersebut. Minibus pun tak sempat menghindar dan menabrak pengendara sepeda motor dan becak motor yang ada di depannya. Akibatnya, pengendara sepeda motor dan becak motor mengalami luka-luka. Usai kejadian, sopir minibus pun langsung melarikan diri. Lawan arah, sangat kencang ya, sangat kencang. Aku dari arah timur ke barat. Saya mau menghindar nggak ngatasi, langsung tabrak. Maksud tabrak. Posisi mobil ngelawan arah ya? Iya, lawan arah. Proses evakuasi minibus berlangsung sekitar 1 jam dengan menggunakan mobil kren milik Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Kini, kasus tersebut telah ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Salah satu tungku smelter di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak hingga membakar bangunan smelter. Akibat kebakaran itu belasan orang tewas sementara puluhan lainnya menderita luka-luka. Kobaran api melalap bangunan smelter PT Indonesia Singhan Stainless Steel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Insiden kebakaran berawal saat sejumlah pekerja sedang memperbaiki tungku dan memasang plat pada bagian tungku. Namun tak berselang lama, tungku meledak dan membakar bangunan smelter. Hingga kini 18 orang termasuk 8 pekerja asing dinyatakan tewas dalam kebakaran tersebut. Sementara lebih dari 40 orang lainnya mengalami luka-luka. Usai pemadaman, jajaran Polri dan TNI kemudian mendatangi smelter yang terbakar. Rombongan melanjutkan perjalanan dengan menjenguk para korban di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Lebih dari setengah korban luka mengalami luka bakar kategori sedang hingga berat. Sementara sebagian korban tewas telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dalam proses pemadaman api bisa dilakukan dengan cepat dan pada sekitar pukul 9.00 api sudah bisa dipadamkan. Kemudian seluruh korban sudah bisa dievakuasi baik ke klinik maupun ke RSUD. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus kebakaran ini. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahmat Dhani untuk CSI RTV. Penemuan jasad wanita di aliran Sungai Citarum membuat geger. Benarkah jasad itu merupakan seorang tukang pijat yang dibunuh pelanggannya? CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi meringkus seorang pria di kawasan Kampung Leweng Kaleng, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usut punya usut, pria tersebut diduga berkaitan erat dengan peristiwa penemuan jenazah wanita di aliran Sungai Citarum beberapa hari sebelumnya. Lantas apa hubungan antara pria ini dengan jenazah wanita tanpa identitas tersebut? Lengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama. Utang menghantui, nyawa dihabisi. Satu rumah yang berlokasi di Kampung Leweng Kaleng, Kabupaten Bandung, didatangi oleh beberapa personil dari unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Bukan tanpa alasan, tim memang sudah beberapa hari terakhir mencari pria berbaju putih ini.
Ia diduga berkaitan erat dengan peristiwa penemuan jenazah perempuan 2 hari sebelumnya di sungai aliran sektor Citarum, Kampung Sukamanah, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Setelah dipastikan identitasnya, petugas langsung membawa pria itu ke Mapolres Cimahi untuk diperiksa. Kami gunakan semua keterangan-keterangan yang kami dapat, data-data yang kami dapat. Kami susuri, kami datangi alamat-alamat yang didapat dari identitas korban, kemudian alamat KTP, kemudian dilakukan beberapa metode penyelidikan, sehingga pada tadi pagi kami berhasil mengamankan laki-laki yang berinisial A tersebut. Sesosok jenazah manusia yang mengambang di aliran sungai Citarum sempat menggegerkan warga Kampung Sukamanah, Kabupaten Bandung Barat. Warga yang awalnya mengira jenazah tersebut adalah batang kayu, akhirnya curiga dan menghubungi petugas. Saat ditemukan, kondisinya sudah membusuk, wajahnya pun tak bisa lagi dikenali. Berada di pinggir sungai dengan tumpukan sampah dan posisi sudah ada di permukaan dengan menggambar. Kalau perkiraan kami yang sering di lapangan itu sekitar 3 atau 4 harian. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasilnya, petugas menemukan indikasi bahwa jenazah berjenis kelamin perempuan ini diduga merupakan korban pembunuhan. Ada beberapa semacam lebam pada tubuh korban. Nanti secara rinci akan kita jelaskan lagi. Intinya memang dugaan sementara korban ini merupakan korban dari pembunuhan. Petugas saat itu sempat kesulitan untuk mengidentifikasi korban lantaran tak satu pun identitas melekat di jenazahnya. Warga sekitar pun tak ada satupun yang mengenali atau merasa kehilangan anggota keluarganya. Setelah menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung, identitas mayat perempuan itu akhirnya terungkap. Dari sidik jarinya, terungkap kalau korban bernama Astria, warga desa Marga Laksana, Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Usianya masih 18 tahun dan berprofesi sebagai buruh. Dari informasi inilah, polisi akhirnya mencoba menelusuri alamat korban dan menggali keterangan dari keluarganya. Dari hasil penyidikan polisi, akhirnya tersebutlah nama Ilham Asmaul Hasan yang belakangan diketahui menjadi orang yang terakhir kali berkomunikasi dengan korban sebelum korban menghilang selama 3 hari. Pria berusia 24 tahun ini sebenarnya tak mengenal korban. Kala itu, ia hanya ingin memesan jasa pijit yang ditawarkan oleh korban melalui sebuah aplikasi perpesanan. Keduanya pun bertemu di sebuah indekos milik pelaku di wilayah Desa Katapang, Kabupaten Bandung Barat. Dan saat itulah terbesit niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menetapkan Ilham Asmaul Hasan sebagai seorang tersangka. Ia tak mengelak sedikit pun dan langsung mengakui kalau ia adalah pelaku tunggal pembunuhan Astria. Pelaku menggunakan racun tikus untuk menghabisi nyawa korban. Aku menerangkan atau menjelaskan pada berita acara pemeriksaan, sempat menuangkan racun tikus, di teh celup, yang akhirnya diminum oleh korban. Lantas, apa motif pelaku yang membuat ia sedemikian tega untuk menghabisi nyawa korban? Adakah pelaku sakit hati dengan korban? Ataukah ada motif lainnya yang belum terungkap?
Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Sekarang terus saya udah nyiapin dari 2 hari sebelumnya. Memang sudah niat ya? Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, Brigadir Putu akan memberikan cuplikan video dan juga mengulasnya untuk Anda. Ya sahabat, seperti apa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita lihat videonya bersama-sama. Ya sahabat, tadi udah kita lihat bersama ya videonya, tapi mari kita lihat lagi nih. Ini ada pengendara sepeda motor ya, ini ibu-ibu bertiga dan diar. Wah, ini sepertinya ibu-ibu ini salah fokus ya sama badut atau balon kedut-kedut ya yang ada di depan itu tuh dia. Oh, ini antara ibu-ibu atau masih anak di bawah umur ya. Wah, ini sepertinya tuh salah fokus sama boneka yang ada itu. Wah, ya sahabat, ini sungguh sangat berbahaya ya sahabat. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1 dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dan diatur juga pada ayat 8, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Dan pada ayat 9, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Dan yang dilakukan oleh pengendara di video tadi jelas melanggar pasal tersebut. Jadi sahabat, ayo tingkatkan lagi kesadaran untuk tertib berlalu lintas, karena tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Nekat menjebol atap, seorang maling terekam CCTV saat beraksi mencuri di minimarket. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam catatan seputar investigasi. Sahabat, tingkatkan selalu kewaspadaan Anda karena di Ngawen, Klaten, Jawa Tengah, sebuah minimarket dibobol maling. Pelaku yang beraksi seorang diri menggasak rokok hingga uang tunai sebesar 8 juta rupiah. Seorang pria membobol minimarket di Desa Dorno, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pelaku yang beraksi seorang diri menggasak sejumlah barang-barang berharga seperti tablet, parfum, rokok, dan uang tunai sekitar 8 juta rupiah. Aksi pencurian itu baru diketahui saat karyawan hendak membuka minimarket. Saat itu area kasir sudah berantakan dan plafon gudang sudah jebol. Diduga pelaku masuk ke dalam minimarket melalui atap. Pihak minimarket sudah melaporkan pencurian itu ke polisi. Berarti jebol atap gitu, melalui genteng ya? Iya. Pelaku ada berapa orang? Kalau yang di CCTV cuma 1 orang. 1 orang? Terus tinggi, terus itu pakai masker sama hoodie hitam. Dari karyawan toko, yang hilang adalah rokok, kemudian parfum, tablet, dan berupa uang. Tapi belum jelas perhitungan jumlah kerugiannya. Hingga kini polisi tengah menyelidiki kasus itu dengan segera menangkap pelaku. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Sahabat, akibat menagih hutang parkir, 3 juru parkir dan seorang security babak belur dikeroyok sekelompok pria di Kota Medan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini, keempat korban mengalami luka di kepala, mata, hingga pinggang. Sekelompok pria terekam kamera CCTV saat mengeroyok seorang juru parkir dan seorang security di komplek pertokoan Jalan Kapten Muslim, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat juru parkir meminta uang kepada mobil yang ditumpangi oleh pelaku. Namun pengemudi menolak untuk membayar uang parkir. Kemudian, security menghampiri juru parkir itu dan membelanya.
Tiba-tiba saja 4 pria yang ada di dalam mobil keluar dan langsung memukul kedua korban. Meski sempat dimediasi dan damai, tidak lama muncul puluhan pria yang diduga merupakan teman-teman dari pelaku. Mereka kembali menyerang dan mengeroyok juru parkir serta security tersebut. Akibatnya, 3 juru parkir dan seorang security babak belur usai dipukul dan ditendang oleh kelompok pelaku. Diusut tuntas bang, biar nggak ada lagi korban-korban berikutnya. Luka apa aja bang yang kita derita bang? Kepala dijahit, 4 jahitan, memar sekitar mata. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mapolda Sumatera Utara dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.